Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa iqdarihi. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hidayatan lis-shawab amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang saya hormati, khusus jamaah Masjid Jamal Husaini yang pada malam hari ini sedang merasakan kedinginan, sing dingin bisa. Pada malam hari ini sedang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hujan yang melimpah ruah. Kadang manusia itu adalah makhluk yang tidak ada puasnya. Artinya ketika meminta hujan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hujan yang melimpah, dan kadang-kadang manusia dengan sunnah, ya becek ika, ya banjir ika, ya bocor ika, itulah manusia. Jadi tidak ada yang merasa cukup ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kehidupan alam dunia itu adalah kehidupan yang tidak akan pernah merasakan cukup manusia itu. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Artinya ketika berlomba-lomba untuk mendapatkan satu kedudukan, mendapatkan harta benda, pangkat, jabatan dan lain sebagainya, ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu tidak akan merasakan puas dan tidak akan merasakan cukup. Meminta satu dikasih satu, meminta dua dikasih dua, meminta tiga, terus dan seterusnya dan seterusnya, sampai kepada manusia itu ketika hatta zurtumul maqabir, lamunan wis dijejeli lemah kuburan harus nego manusia ay masih dijejeli gemblong ya Mas. Kabar di gemblong Mak. Ya sing dibiar pangeran. Oh, ngaji itu adalah thalabul ilmi, itu ngaji, duduk, datang majlisul ilmi atau majlis zikir khairun min an tusalliya mi'ata rakaat. Itu lebih utama, lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Duduk di tempat pengajian, makanan artis-artis kayak gini, duduk di kopi ini digemblong. Artinya semene enaknya ya manusia itu ya masih dikiam baik, masih dikiam baik. Karena memang pahalanya sangat besar sekali. Pahalanya orang mengaji itu adalah sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena bertambahnya keimanan kulalan sampai saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dengan ilmu. Tidak mungkin iman itu akan tambah kalau tidak diisi dengan ilmu. Jadi orang
Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya ulama lah. Ulama itu kan orang yang mempunyai ilmu. Hanya ulama lah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takutnya itu didasari dengan ilmu. Makanya ilmunya ulama itu adalah sangat penting. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iwamud dunya bi arba'ati asya." Tegaknya satu dunia, tegaknya satu negara itu harus ditopang dengan 4 perkara. Kalau 4 perkara itu adalah sudah nampak, maka dunia akan aman, negara akan tentram, menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun. Satu nampak bi'ilmil ulama wa bi'adlil umara bidu'ail bisakhawatil agniya. Sing nomor 4 bidu'ail fuqara. Jadi 4 perkara ini kalau berjalan di satu masyarakat, maka masyarakat akan aman. Satu, dengan ilmunya ulama. Artinya dengan ilmunya ulama, bahwa ini kuis pada gelem ngaji, gelem belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Minimal gelem riungan. Gelem riungan membahas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia sudah tidak mau belajar ilmu agama, manusia sudah tidak mau belajar ilmu tauhid tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau belajar masalah fikih tentang bagaimana tata cara ibadah yang benar, tidak mau belajar tajwid tentang bagaimana bacaan Quran yang benar, tidak mau belajar akhlak tentang bagaimana pergaulan dengan masyarakat yang benar, maka manusia akan celaka. Walaupun ibadahnya nambah, karena ibadah napa tanpa memakai ilmu itu amaluhu mardudatun la tuqbal. Jadi al-amal bila ilmi kasyajarin bila tisha. Amal tanpa memakai ilmu itu seperti pohon yang tidak ada buahnya. Bodong itu. Bahkan ada yang lebih parah, itu bahasa makalah Arab mengatakan al-amal bila ilmi kadzakalin bila mutisha. Ilmu amal tanpa memakai ilmu kayak barangnya sampai sing diuri. Beli berfungsi kagak gimana? Kadzakalin bilang tisha. Zakar itu adalah manuk kesampean, bilang tisha sing diuri. Jadi amal tanpa memakai ilmu kayak manuk sing mati. Leper. Bagi antong-antong itu ya. Leper. Makanya nomor 1 itu adalah ilmunya ulama. Nomor 2 bi'adlil umar. Kalau ilmunya ulama sudah nampak di satu daerah, terus adlil umar, pimpinannya itu adalah adil, bijaksana. Terus nomor 3 bisa khawatil agniya, wong sugih niki loman niku awean, kemenangan pengajian niki artis-artis bro gorengan pisang goreng ganjaran itu. Terus nomor 3 apa teh bidu'ail fuqara, wong fakire niki berdoa, maka negara akan aman. Ilmunya ulama napa, pimpinannya adil, wong sugih lemah, wong miskinnya belum berdoa. Maka akan aman. Kalau sebaliknya ya maka akan rusak. Ilmunya ulama sudah tidak nampak, pimpinan yang boten adil, wong sugih yang medit-medit, wong beli duanya males dong, ya cilaka. Maka akan tumbuh kehancuran. Kehancuran kehancuran satu daerah. Bagaimana dulu seperti di Spanyol, Andalusia, dulu itu adalah 100% Islam, karena pernah di situ pusat kerajaan Islam. Sekarang itu berarti masjid itu gak merah, misalkan. Nah itulah. Karena apa? Karena tidak ada
ilmunya ulama yang diwariskan kepada generasi penerus, maka akan hancur. Makanya harus ada generasi dari tua, yang tua memberikan generasi kepada yang sekilas musim tua nek napa si muda nek niku gelem belajar, sementara si tua kan kono mana-mana kan mati. Nanti dia akan celaka. Malah si kemit mati gak akan gantinya kemit. Ya ada kurang biru. Bapak-bapak hadirin sayang kamu. Wal maqalatu tsaniyata asyaratan. Ini maqalah si nomor 12. An ba'dil hukama, diceritakan sebagian dari orang-orang ahli hikmah. Ahli hikmah itu adalah bukan dukun. Ahli hikmah di sini adalah orang yang sudah benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang antara perkataan dan perbuatannya itu adalah antara perkataan dan perilakunya itu sama. Karena zaman saya ini kan kata orang omongan itu tidak sesuai dengan perilaku. Makanya ada istilah banyak orang pandai memberikan contoh tapi tidak bisa dijadikan contoh. Banyak orang pandai memberikan contoh tapi tidak bisa dijadikan contoh. Nah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan contoh antara ucapan dan perilaku itu sama. Apa yang diomongkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, apa yang disabdakan, itulah yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi. Nah, ba'dil hukama, orang-orang ahli hikmah itu adalah orang-orang yang hatinya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berkata demikian. An ba'dil hukama ay atibba'il qulub salah satu asya. Tegese piro-piro perkara sing napa tambane hati, sing bisa menghilangkan kesusahannya hati, itu adalah ada 3 perkara. Salah satu asya utawi telu piro-piro perkara ikutu farroju. Iku tufarroju tufarriju ngilangaken apa telung perkara al-ghusos ing piro-piro susah. Bidomil ain ay taksyiful umum, tegese menghilangkan kesusahan. Ada 3 perkara sing bisa menghilangkan galau. Galau itu bahasa sekian itu gaber, galau, berat. Jadi ada 3 perkara yang ketika dikerjakan itu bisa menghilangkan kesusahan, rompeke hati, pusing, galau, dan lain sebagainya. Galau kan macam-macam. Anak sing pusing mikiri duit ya anak sing pusing mikiri anak ya, anak sing pusing mikiri keluarga ya. Jangan dikira bahwa orang yang sudah berkecukupan tidak membutuhkan apa-apa itu tidak pusing, sama pusing Pak. Jadi aja dikira bahwa pusing itu hanya dimonopoli orang-orang yang tidak mampu. Hanya wong beli duit doang sing pusing. Paling wong beli duit mah pusing mikir pangan. Besok sarapannya apa? Bahkan orang-orang yang lebih mampu justru itu lebih pusing. Kadang mungkin pusingnya bertambah. Pusing mikir ini, pusing mikir itu, pusing mikir tikus pusing kan? Pusing mikir tikus, pusing mikir bandeng, pusing mikir segala-galanya. Apa dong beli mah paling pusingnya ke sini, pusing mikir weteng burung mah. Makanya ada 3 perkara yang bisa dapat menghilangkan kepusing, bisa dapat menghilangkan galau. Jadi pada utama. Sing nomor pertama itu kenapa? Sing dapat menghilangkan kepusing. Sing nomor pertama itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jurus nomor pertama. Kadang manusia itu adalah ketika mendapatkan masalah, ketika mendapatkan sesuatu cobaan, ketika mendapatkan kepusing, kadang-kadang perginya kan macam-macam.
Ya bolehlah hanya sekedar napa hiburan, anak sih pergi ke rekreasi, jalan-jalan menghilangkan pusing, tidak akan menghilangkan kepusing, Pak. Mangkat mancing mengawu menghilangkan pusing, justru tambah pusing. Hilang pusingnya soalnya ketika lagi mau dikasar, tapi balik-balik ya pusing. Justru ada satu jurus dari para ulama, balil hukama, satu-satunya yang dapat menghilangkan pusing itu adalah ada 3 perkara. Yang pertama zikrullah, dan itu tidak membutuhkan modal. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah itu banyak, kata-katanya banyak, apa-apanya juga banyak, ucapan banyak kata. Yang paling utama itu adalah afdhalul zikri la ilaha illallah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Elingana zikir maring Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dapat menenteramkan hati. Sampai sing hatine galau, sing hatine pusing, sing hatine niki mboten tenang, sekali-kali niki langsung berzikir. Gelar sejadah di tengah malam sampai gelar sejadah. Gelar sejadah garap apa? Garapan ibu tanpa garapan ngapain? Gelar sejadah terus sampai menghadap kiblat, matur maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila perlu sholat dulu 2 rakaat tahajud atau sholat sunnah biasa, terus membaca la ilaha illallah berapa kali kan sampai membaca la ilaha illallah kayak ada bekakak itu bukan? Menanam bekakak sama bla illallah. Nah kalau bekakak itu bisa. Artinya zikir kepada Allah adalah kira-kira tidak ada tuntutan apa-apa, sampai murni untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Bahkan banyak zikir-zikiran yang lain. Kalau sampai mau banyak zikiran-zikiran yang utama. Minimal lamun boten apa sing sejeng-sejeng ya maca la ilaha zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dapat menghilangkan kesusahan, dapat menghilangkan kepusing. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja buka HP tambah pusing, Pak. Belum ngerti ini gitu. Kadang orang sekarang itu ketika mendapatkan sesuatu perkara, ketika ada masalah, kadang-kadang boten curhat maring Gusti Allah, curhatnya maring media sosial, curhatnya ning Facebook, ini itu. Dia sama saja dengan membeberkan aibnya sendiri kepada orang lain. Facebook itu hanya untuk pertemanan. Ya kita mengikuti zaman boleh, tapi hanya untuk pertemanan, hanya untuk hiburan aja. Facebook mau tukar, Facebook kamu curhat. Kadang-kadang sing dicurhati lakinya deh, itu tidak betul. Curhat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sampai curhat kepada sesama manusia, mengadukan perihal masalahnya kepada manusia, itu tidak akan bisa memberikan pertolongan. Bahkan mungkin mencibir sing sangitma, sing puas. Tetapi lamun matur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari segala kesusahan. Kesusahan apa mau akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada perkara yang susah. Bagi Allah tidak ada perkara yang berat. Yang susah menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Ketika Allah menghendaki kun fayakun, apa saja akan terjadi. Asal sampai jangan ketika meminta kepada Allah jangan melewati batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada orang yang melewati batas. Adanya melewati batas itu lamun jaluk itu kadang-kadang melebihi dari kodrat sebagai manusia biasa. Hanya meminta segala sesuatu sih mungkin bisa bawa. Kenapa boleh-boleh saja? Walaupun Allah itu mampu memberikannya,
Tapi aja sampai ketika kula meminta kepada Allah niki jaluke sing dudu-dudu. Walaupun apa Allah mampu, tetapi kan boten patut sampai jaluk derajat Nabi yang boten patut. Karena Nabi sudah tertutup. Namun sampai jaluk kekayaan, ya Allah, mudah-mudahan kula tahun harap bisa tuku pesawat terbang. Kan keduburan kan udah. Ada yang tidak boleh. Allah tidak suka. Walaupun ketika Allah menghendaki mampu, ya mampu. Ketika Allah berkehendak, maka tidak ada perkara yang sulit. Kun fayakun, maka akan terjadi. Jadi yang pertama itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusi. Nah, terus solusi yang kedua yang dapat menghilangkan kesusahan itu apa? Waliqa'i awliyaihi minal ulama wassolihin. Bertemu dengan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nemoni kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Minal ulama wassolihin. Para ulama dan para orang-orang soleh. Aulia niku zamane wali niku siji, lamun aulia itu wali pirang-pirang. Wali niku artine kekasih. Jadi bertemu kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala minal ulama wassolihin. Disitulah dapat menghilangkan kesusahan. Walaupun yang sudah masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Lalu meninggal dunia tadi sampaikan ziarah. Jadi jangan disangka bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'indallah. Bahkan mereka itu adalah hidup. Jangan dikira bahwa orang yang mati syahid itu adalah mati, mereka itu adalah hidup, akan diberikan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali-wali Allah itu hidup. Bukti ada wali-wali Allah itu hidup. Makanya ketika sampai galau ya daripada berangkat ke mall, ya ziarah yang para wali dapat menghilangkan kesusahan. Atau ziarah yang ulama, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Lamun cari bahasa segini mah jaluk berkah. Jaluk berkait datang ngomong kang soleh. Waliqa'i awliyaihi, bertemu dengan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul niku meminta kepada Allah melalui pelantaran. Apakah Allah butuh pelantaran? Memang tidak. Tetapi kulalang sampai saya ini adalah derajat hamba yang paling rendah, yang banyak dosa. Ketika meminta langsung kepada Allah itu kayaknya terlalu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta bantuan kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kekasih Allah? Ya para wali itu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna natawassalu bika ila rabbika bi qada'i hajatina. Itu disitulah obatnya napa tambane untuk penyakit galau. Mulane kula sering ngajak sampean di ziarah di mana? Ziarah datang pada wali. Rutin sama Quran itu setiap malam Selasa kan berangkat di pulau Batam. Kenapa jauh malam Selasa? Ya Selasa di malam Sabtu ada sepi. Malam Sabtu mah pakai kopi. Kopi apa mah? Malam Selasa malah ada sepi. Akhirnya apa? Kita di sana kan butuh ziarah. Di ziarah butuh hiburan, butuh berada rame-rame. Jadi mulanya kurang memetek hari Selasa supaya di sana rada kosong. Lamunan malam Sabtu yang minimal bisa mandi jero-jero aja. Paling ngelaprak. Mending lamun ngelaprak dirium para tukang kopi. Nah ini waliqa'i awliyaihi, bertemu dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nomor 3 yang dapat menghilangkan kesusahan hati itu apa? Wa kalamul hukama,
ay alladzi yadullu ala khairid dunya wal akhirah. Yang nomor 3 itu adalah napa dawuhe para hukama, wong-wong sing ahli hikmah. Berarti mendengarkan perkataane nasihate para hukama yang menunjukkan terhadap kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Artinya apa? Mendengarkan nasihat-nasihat yang nasihat itu untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya sekali-kali sampai itu ngobrolin akhirat, sekali-kali ngobrol kematian. Jangan sampai hidup itu adalah 1 kali 24 jam, dari pagi malam sampai pagi mani sing ngobrolakan itu hanya seputar kekayaan. Esok ngobrolakan banyak awan, ngobrolakan tikus banyak seputar bola. Ya boleh itu, ya tapi sewaktu-waktu. Sekali-kali sampai berbicara tentang masalah akhirat. Kenapa berbicara tentang masalah? Karena suatu saat kita akan kembali ke akhirat, kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sehari-hari hanya yang dibicarakan masalah itu saja, masalah urusan-urusan duniawi maupun, maka sampai akan lupa kepada akhirat. Nah, ketika lupa kepada akhirat, maka sampean itu akan lupa kepada yang namanya mati. Lamun wis kelawen mati, maka manusia akan kelawen ibadah marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa rasa urip masih nom, bahwa rasa urip masih jajan, rumah tambah umur, nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane ka napa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Itu surat namun boten surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun itu sawise surat Al-Jumu'ah. Surat Jumat, surat Munafiqun. Lamun sing masih gelem baca Quran sampai surat Jumat empu, Munafiqun ya karena tidak pernah baca Quran itu. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai napa ngurusi keluarga, ngurusi harta benda itu melalaikan kamu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sampai pekerjaan duniawi, pekerjaan ngurusi anak, ngurusi keluarga, ngurusi harta benda sampai kulalan sampai saya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita ngurusi harta, boleh kita ngurusi keluarga, tetapi ada waktu-waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aja sampai 1 kali 24 jam itu yang dibicarakannya seputar itu saja. Tikus basi ngomong apa? Singawit esuk tekan esuk. Sekali-kali berbicara tentang masalah agama, berbicara tentang masalah akhirat. Kenapa? Karena itulah nanti yang akan membawa dampak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi 3 perkara yang dapat menghilangkan kesusahan hati. Zikir kepada Allah yang pertama, terus yang kedua
bertemu atau menemui para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendengarkan nasihatnya para ulama, para hukam. Itu adalah yang dapat menghilangkan kesusahan hati. Namun dalam syair itu ada yang istilahnya tombo hati. Tombo hati itu adalah hati yang sudah terkena penyakit hati, maka akan diobati. Obatnya itu ya 5. Jadi tambah hati ini obatnya 5. Dan kelima-limanya itu gratis, tanpa BPJS, gratis, boten bayar. Jadi tambah hati, tombol hati ada 5, itu adalah semuanya gratis. Karena penyakit hati itu adalah satu-satunya penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh dokter. Boten bisa dirongser, tidak bisa. Yang bisa mengetahui hati itu adalah ada penyakit atau tidak ya hanya orang yang bersangkutan. Sampai hatinya ada penyakit atau tidak, ya orang itu yang tahu bahwa hatinya ada penyakitnya atau tidak. Sing jelas indikasi hati punya penyakit itu adalah indikasinya satu. Indikasi itu ciri-cirinya itu hanya satu. Indikasi hati yang ada penyakitnya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu indikasi. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Artinya beli kaum dalam uang senang, dewek itu merasa susah. Namun dalam uang susah, deweknya senang. Itulah penyakit hati. Nah obatnya apa? Obatnya ada 5. Obat hati itu adalah ada 5. Satu, membaca Quran sambil mengangan-angan makna. Jadi aja baca Quran tartil, maknanya diangan-angan terus. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah al-muta'abbad bi tilawatihi. Kalam Allah yang membacanya saja itu adalah termasuk ibadah, walaupun sampai tidak tahu artinya, tapi ketika dibaca maka itu adalah ibadah. Dan pahalanya tidak main-main membaca Al-Quran itu. Satu huruf dalam Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif lam mim 3 huruf. Jadi langsung sampai nanti baca alif lam mim niku wis mendapatkan 30 kebaikan. Orang berakhir. Jadi nomor 1 tambahnya hati itu adalah baca Quran sambil diangan-angan makna. Nomor 2 tambahnya hati. Kalau baca Quran tidak bisa. Nomor 2 sholat malam lakono. Maksudnya sholat malam di sini bukan sholat isya, tapi sholat tahajud sunnah. Sholat sunnah malam lakonan. Masih tidak bisa, nomor 3. Bahwa sholat malam malas, nomor 3. Zikir wengi lako, sering berzikir kepada Allah Subhanahu. Apakah la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, 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 dan lain sebagainya. Masih tidak bisa zikir malam, ya nomor 4 wetenge mudukan kalune. Lalu baca utangnya ke kosong alias puasa. Boro-boro juga mungkin bisa. Peril puasa bisa. Ya nomor 5 sing gampang. Nomor 5 wong kang soleh tembulan. Artinya apa? Sering ngumpul karo wong kang soleh. Nah ngumpul wong soleh berarti ngumpul di tempat-tempat pengaji. Nah itu mah gampang daripada ngopi. Gampang. Artinya 5 itu ketika salah satunya sampai mampunya mana yang dikerjakan, syukur-syukur 5-5-nya dikerjakan. Tombo hati iku 5 ing warnane ingkang dingin mojo semanane lan
pindo salat wengi lakonono ping telune zikir wengi ingkang suwe kaping pate wetengemu duka luwe ping limane wong kang soleh kumpulono salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah ta'ala nyumbadani ilahi las kulil firdausi a'la wa ala naril jahim babalita batawafir dhunubi fa'innaka ghafirun dzambil azimi ilahi nasniku kan jadi sebagian ulama itu ketika dibaca 3 kali ba'da sholat Jumat dan itu fadilahnya itu sangat besar karena sampai menunggu salam pakai ilahi nas itu baru maju jadi ilahi nas itu baca dengan ilahi nas boleh beritahu silahlah wala aku ala nari jahimi bahab bitau batawakil dunubi fa innaka ghafirud dzambil azim itu kenapa ada sebagian keterangan itu doanya Abu Nawas. Abu Nawas ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu seorang wali. Abu Nawas itu seorang wali zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Wali tapi kocak, wali kocak. Sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ilahi lastu lil firdausi ahla. Namun bahasa kene Gusti potongan kula lebih pantas namun manjing suarga. Jadi bang potongan kompas klepu sampun manjing suarga. Lebih pantas Gusti kula potongan kula manjing suarga. Tapi wala aqwa 'ala nari jahim, tapi kula lebih kuat kemudian sehingga kene neraka teh Gusti. Ini bukan napa diplomatis. Lebih pantas manjing suarga, tapi lamun dan sehingga kene neraka dikuat Gusti kula ganjakan neraka boro-boro dibakar neraka keselama duduk dagan jingku mulanya paham taubat firudunubi fa innaka ghafirud dzambil maka berilah kami ampunan ya Allah ya Gusti karena tidak ada zat yang memberikan ampunan kecuali Engkau. Seberapa besar dosanya manusia tidak lebih besar daripada ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa besar maksiatnya manusia tidak lebih besar daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah itu sangat besar. Sebesar apapun dosa manusia ketika mau beristighfar, ketika mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata dosanya manusia itu adalah ditumpuk dari bumi sampai sulur tekan langit, saking akeh dosa
terus mau niku gelem jaluk ampura maring Allah Subhanahu wa taala, gelem tobat maring Allah Subhanahu wa taala meminta ampun, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saking apanya? Saking besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin saya yang kula hormati, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan satu makalah, mudah-mudahan ya kula langsung saya dianggap sebagai orang yang sedang thalabul ilmi, orang yang sedang mengaji, sehingga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa nabiyina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sayyidina sayyidina rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu wa masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsika alaika anta kama thanayta ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza raditu wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarda martaman alayhi wa tafar warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka diyanana wa abdanana wa anfusana wa malana wa lana kulla syai'in asatana. Allahumma abadana wa yawmikana bika wa manik wa yadika jiwarika min kulli syaitanin barid wa jabarin anil madi'alin wa dibakina min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma idna bitaqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamal mutamati wa dhaira batina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هادٍ من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا